karena hanya ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Banten, di Pandeglang, di Taman Ujung Kulon. Ini merupakan harta karun bangsa Indonesia dan juga harta karun dunia. Kawan baik Nur Iswan Channel, jumpa kembali dengan saya. Semoga kawan baik sehat semua. Kali ini saya memilih tema yang agak unik mungkin buat sebagian orang, karena sosok ini tidak dikenal, tapi yang diurusinnya amat sangat terkenal, gitu kira-kira. Nah, beliau ini adalah, saya biasa gojlokinnya atau bercandanya itu ya pawang badak lah, atau sahabatnya badak, ya kan? Temennya badak, ya kan? Tapi muka badak, kan gitu kira-kira. Kang Sofwatuddin Turmuzi. Saya biasa memanggilnya Kang Ofat. Kang Ofat, ya kan, selamat datang di Nur Iswan Channel nih. Ya kan? Jadi Kang Ofat ini Friends of Rhino, sahabatnya badak, satu LSM di Banten. Beliau menetap di Kecamatan Labuan sana. Kebetulan teman masa kecil lah. Saudara juga. Agak saudara, ya kan? Dari Nabi Adam. Beliau ini gara-gara badak itu ya udah malah berkunjung beberapa kali ke mancanegara gitu. Bertemu dengan badak-badak yang lain. Tapi kita akan dengarkan kisah tentang badak ini. Ngomong-ngomong, emang badaknya di Ujung Kulon itu masih ada gitu? Bisa sedikit cerita nggak sih soal badak di Ujung Kulon ini, Kang? Silakan, Kang. Oh baik, terima kasih Kang Nur Iswan, sahabat dan juga saudara. Masih ada ikatan keluarga dari Nabi Adam. Betul tadi yang disampaikan. Bicara tentang badak, memang kalau kita lihat distribusi sebaran badak Jawa itu, badak itu pernah hidup ratusan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu. Sebarannya meliputi Asia Tenggara, dia sampai ke Burma, sampai ke Thailand, terus ke Malaysia juga, dan Sumatera, Jawa hingga Jawa Timur ya, sampai ke Jawa Timur. Dan sekarang berdasarkan hasil pengamatan melalui kamera video trap yang dilakukan oleh beberapa kawan yang tergabung di Rhino Monitoring Unit, itu hasil identifikasi terakhir berjumlah 75 individu untuk badak Jawa. Ya. Badak Jawa ini kan hanya ada sekarang itu hanya ada di Ujung Kulon kan? Sorry. Betul, betul. Sekarang habitat terakhirnya hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Oke, 75. Oke, lanjut, Kang. Ya. Nah, tentunya badak Jawa ini karena hanya ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Banten, di Pandeglang, di Taman Ujung Kulon. Ini merupakan harta karun bangsa Indonesia dan juga harta karun dunia. Tidak ada satupun di kebun binatang atau di captive breeding atau di pusat penangkaran dimanapun. Jadi hanya tersisa sekarang habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon yang
kondisi saat ini dipandang masih cukup ideal bagi badak Jawa, yaitu di Taman Nasional Ujung Kulon. Kira-kira seperti itu. Oke. Saya penasaran itu. Tahu 70 itu dari mana? Emang ada setiap saat dihitungin, dan bagaimana cara menghitung dan mengidentifikasinya tuh? Bisa cerita, Kang? Baik. Jadi tim yang tadi saya sampaikan, ada satu tim Rhino Monitoring Unit. Nah, ini teman-teman ini mereka tugasnya memasang kamera trap di semenanjung Taman Nasional Ujung Kulon. Dan jumlah kamera video trap-nya itu terakhir kemarin 120 unit mereka pasang di semenanjung Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian pada akhir tahun Desember biasanya kamera-kamera itu diambil semua, kemudian di beberapa video clipsnya diidentifikasi, dan tim ini juga ada tim identifikasi yang mereka punya parameter untuk bagaimana membedakan bahwa pada grid ini, misalnya pada grid A1 dengan grid A2 ini sama nih jenisnya ini. Samanya bisa dilihat dari culannya sama, ukuran culannya sama, besar culannya sama. Kemudian di grade berikutnya, misal ininya nih lipatan punggungnya ini beda nih dengan yang di grade A1. Nah, itu dimungkinkan ini jenis yang berbeda. Nah, jadi mereka punya parameter pembeda dari lipatan tadi itu, lipatan di punggung, kemudian guratan di mata, kemudian di ekor, di telinga, karena ada beberapa badak juga yang cacat telinganya, kemudian culanya juga ukurnya ada yang di bawah 10 cm, jadi ada beberapa parameter untuk pembeda bahwa yang ini dengan ini berbeda gitu. Individu ini dengan individu berbeda. Betul nggak sih kalau badak Jawa itu? Ya. Ya silakan lanjutkan. Jadi jumlah video klipsnya itu sampai ratusan, sampai lebih dari 200 ya. Video klipsnya itu. Jadi mereka juga butuh waktu untuk bagaimana ini mengidentifikasi. Jadi tidak sembarang juga. Bahkan si badaknya itu badak 1 sampai badak yang ke-75, sekarang kan 75 individu, 75 ekor. Itu semua sudah dikasih nama. Jadi ini lebih enak lagi untuk ya, sehingga misalnya si Ratna ini dia humrennya gitu biasa main misalnya di blok ini, di grade ini. Nah, kemudian bisa dilihat dari kamera video trap itu, ini sih ada kelahiran badak nih, tapi induknya nih si ini nih. Nah, jadi kalau udah ketahuan namanya, sudah beri nama, ini anak si Ratna gitu. Jadi semua sudah teridentifikasi gitu. Pergerakan mereka itu sudah bisa dilihat, sudah bisa dipantau terus. Ya. Jadi namanya itu ada 75 nama ya? Betul, ada 75 nama. Itu nama yang menurut Kang Ofat paling unik tuh namanya apa? Bisa nggak sebutin paling nggak ya 5 lah gitu. Ada yang namanya Sari, ada kemudian Samson sudah mati itu dia tuh di tahun 2018. Ada Samson, ada Manggala, kemudian ada siapa lagi ya? Dan yang terakhir nomor 70 itu Irna. Ada Helen, ada Helen, terus ada Luther gitu. Jadi yang terakhir itu namanya Irna. Namanya Irna. Bupati Pandeglang biar sama dengan Bupati. Bupati minta, yang kelahiran yang terbaru ini udah nama saya aja, Ibu Irna. Dan mudah-mudahan jadi ibu angkatlah buat si badak ini, harapannya. Oke. Umur badak itu berapa tahun sih, Kang? Kalau dari literatur yang saya temukan itu bisa di usia 40 tahun ya. 40 tahun. Ya,
40-40 tahun. Oke. Cukup Oke. lama. Nah, benar nggak sih kalau badak Jawa ini malu jika bertemu manusia atau menghindari bertemu manusia? Bisa disebut juga malu, bisa disebut juga takut ya dengan kehadiran sesuatu yang asing gitu kan. Gitu. Jadi bahkan tapi kalau satwa itu ya karena kejadian juga gitu, petugas ada yang sampai dikejar gitu. Oh. Ya, petugas Taman Nasional Ujung Kulon ada sempat dikejar juga gitu. Entah mungkin badaknya merasa merasa terganggu mungkin ya, terganggu, kemudian dia marah, kejar dia. Ya. Jadi pernah juga sering terjadi badaknya itu berpapasan dengan manusia, dengan penjaga. Berpapasan tapi tidak sedang ini, dia sedang makan gitu, sedang makan atau dia sedang istirahat. Kalau berpapasan langsung seperti ini belum pernah. Oh, enggak, artinya ada petugas yang pernah melihat langsung, tidak melalui kamera lah, tapi melihat langsung tuh sering atau pernah? Sering. Bahkan bahkan tim yang saya sebutkan tadi, tim Rhino Monitoring Unit itu mereka tahu di mana spot-spot badak. Dan mereka bisa pastikan. Oke. Kemudian populasi badak Jawa itu setiap tahun itu naik atau sekarang berkurang? Atau perbandingannya dalam 10 tahun terakhir itu gimana, Kang? Kalau populasi cenderung trennya naik terus. Di tahun 2011 aja, ya di tahun 2011 itu teridentifikasi 35 individu, kemudian dia naik signifikan dia di tahun 2012 sampai ke angka 50, kemudian 2013 juga ada kenaikan sampai 58, 2014 naik lagi jadi 57, 2015 63, 2016 67. Jadi trennya naik terus. Hanya saja ya seperti di 2018 itu ada kelahiran 4 anak badak, tetapi ada juga kematian gitu. 2 kematian gitu ya. 4 kelahiran tapi ada 2 kematian. Nah ini ya termasuk yang di 2009 juga ada kelahiran tapi ada mati satu ekor gitu. Pernah nggak itu kamera itu menangkap kelahirannya? Bagaimana, Bang? Tadi terputus-putus ya? Pernah nggak itu Rhino Monitoring Unit ini menangkap dengan video tentang kelahiran badak tersebut? Atau hanya foto? Atau tidak Selama pernah? ini belum pernah. Oh, belum ya? Belum pernah. Jadi saking malunya dia pada saat melahirkan nggak mau diketahui lah ya? Mungkin mereka punya tempat khusus ya, punya tempat khusus yang mereka melahirkan. Selama ini dari tahun 2011 sampai tahun 2021 ini dari kamera video trap yang dipasang yaitu tidak pernah mengcapture badak sedang melahirkan, belum. Oke. Ya. Terus kalau lagi mating nggak pernah. Lagi apa? Kalau lagi kawin pernah juga ketangkap kamera video trap, pernah. Oh, pernah itu ya? Pernah ada. Tapi fotonya nggak diviralkan, nggak diluaskan ya? Enggak. Fotonya didikip. Terus
Kang, Akang itu ngurusin badak tuh dari tahun berapa? Saya juga nggak ngerti ya. Tahun 2003 itu saya bikin email gitu ya. Bikin email kok saya cocoknya ini nih, ovatbadak@yahoo.com gitu. Ovat apa? Entah alasannya apa gitu, pengen pakai nama. Ya. Jadi tahun 2003 itu saya kan belum punya email tuh. Ya udah ovatbadak@yahoo.com gitu ya. Nah, kemudian ya di tahun 2011 itu ada perusahaan di Jakarta lah, perusahaan besar juga, mereka ingin bantu badak dan anggarannya cukup besar waktu itu. Tapi karena Taman Nasional sebagai institusi pemerintah, mereka tidak boleh menerima uang cash. Nah, sehingga disarankan waktu itu untuk membentuk kelompok kerja aksi konservasi badak Jawa. Nah, saya ditelepon untuk gabung, ya oke lah kita gabung gitu. Gabung ya selama 3 tahun lah kita ngurusin. Ya kita juga saat itu kita membiayai untuk kegiatan Rhino Monitoring Unit, kemudian beberapa kegiatan masyarakat, pembinaan habitat badak Jawa, kemudian pelatihan untuk ranger di Taman Nasional. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan di tahun itu. Nah, setelah 2013 karena kelompok kerja ini sudah tidak ada kucuran dana lagi dari perusahaan yang tadi, akhirnya saya mendirikan Yayasan Friends of Rhino, sahabat badak, karena badak butuh sahabat gitu. Iya. Terus kenapa kok jatuh cinta sama badak itu? Apa ya? Saya susah menjawab nih karena apa ya? Ini ya nurani ya, hati yang bicara gitu. Kok ini kencang amat nih. Kok kayak ada sesuatu gitu. Dan ternyata memang ada pesan juga. Ada pesan dari kesepuhan lah, dari kolot yang di sana di Ujung Kulon. Memang ya amanatnya urusin badak lah gitu. Tolong urusin badak. Klop berarti. Selain tidak keinginan hati, tapi ada juga amanat gitu. Dan enjoy aja gitu. Untuk ngurusin dan jagain badak. Gimana? Jadi permintaan dari kasepuhannya di Ujung Kulon lah itu ya? Iya, betul. Oh, gitu. Kan kata saya sudah menyebutkan di awal tadi, gara-gara badak itu gimana? Silakan Kang, silakan. Ya. Nah, jadi selain dorongan hati nurani gitu ya. Terus kemudian ada pesan dari kasepuhan di sana di Ujung Kulon, kasepuhan yang sudah meninggal beberapa ratus tahun yang lalu lah. Gitu. Jadi mengamanatkan urusan baik badak lah, gitu lah. Nah, ini pun saya meyakini hal-hal gaib itu. Dan ketika saya pulang setelah selesai acara Rhino Keeper workshop di Denver Zoo, kemudian terakhir di Disneyland, ditawarin kerja di sana juga yang gajinya cukup menggiurkan, itu tidak meluluhkan hati saya untuk tidak cinta badak sampai kapanpun ya, karena itu ya sudah menjadi tugas. Ya, jadi tetap panggilan batin itu tetap tersedot ke Ujung Kulon lah ya. Betul.
Jadi kalau Iya. kalau bahasa orang sini mah love death gitu. Kan apa? Kalau bahasa orang sini mah love death gitu. Cinta Oh, mati gitu. love death. Iya. Terus kan pernah diundang ke luar negeri gara-gara badak ya? Iya, betul. Hmm. Pertama itu di tahun 2016 kebetulan ada simposium tentang badak dan gajah di Singapura Zoo. Nah, para peserta itu diminta untuk menyampaikan abstrak terkait tema dan saya coba kirim, diterima, dan kemudian saya harus mempersiapkan waktu untuk menyampaikan presentasi itu. Di mana itu 2016? Di Singapura Zoo, di kebun binatang Singapura. Oh, Singapura Zoo. Ya. Nah, terus? Kemudian saya juga anggota dari International Rhino Keeper Association yang berpusat di Amerika. Pada workshop 2017 saya diundang untuk menjadi pembicara. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk hadir, ya bertemu dengan teman-teman yang mereka sudah lama bermain di badak India, badak Afrika. Kita saling berbagi pengalaman lah. Dan, alhamdulillah dengan tadi itu, dengan dengan semangat lah gitu ya. Dan perjalanan ini kan tidak mudah bagi saya. Pertama kali ke Amerika, alhamdulillah beberapa teman di organisasi itu support saya juga. Udah pokoknya kamu datang, nanti saya ganti tiket pesawatnya, kamu datang, nanti saya bayarin hotelnya. Jadi teman-teman di sana tuh yang sama sekali kita belum pernah ketemu di Facebook saja, mereka sudah welcome karena mereka butuh informasi tentang badak Jawa. Iya. Coba diceritakan tuh yang pengalaman lucu ketemu badak di kebun binatang luar negeri itu. Oh ya, itu di tahun 2019 bulan Februari. Kebetulan ada workshop lagi, workshop panitia sama juga dari International Rhino Keeper Association. Saya diundang di Disneyland waktu itu, Disneyland Miami di Orlando. Kita dibagi beberapa grup nih, ada yang ke badak India, ada yang ke badak Afrika gitu. Nah, saya ikut ke badak Afrika dan saya ketemu badak Afrika di sana. Entah apa gitu, saya tiba-tiba ngomong gitu, pakai bahasa Sunda lah, pakai bahasa sini. Assalamualaikum gitu. Aing mendatang ka dieu ye rek nyampikeun salam ya di badak ujung kulon. Ka maneh gitu. Ya, bahasa Indonesianya apa? Jadi saya datang ke sini hanya ingin menyampaikan salam dari badak ujung kulon untuk badak Afrika yang ada di sini. Dan anehnya itu badak kok kayak ngerti gitu ya. Padahal saya ngomong pakai bahasa Sunda tapi badak ngerti itu, diem gitu kan. Di ini juga dilus-lus gitu. Diem aja tuh. Kayak ngerti gitu. Wallahu alam gitu. Mungkin badak Jawa juga ikut mungkin saat itu mungkin. Gaibnya lah mungkin. Iya. Sampai si penjaganya itu si kiper Rhino kipernya itu nanya, kamu ngobrol apa? Oh enggak, saya bilang. Ini mah lagi mau ngobrol empat mata aja kan. Saya ini mah rahasia lah. Itu pengalaman menarik itu. Apa pengalaman menarik sepanjang mengurusi badak Jawa ini menurut Kang Opan? Saya ya dengan teman-teman beberapa kali masuk hutan lah, masuk hutan ujung kulon gitu ya. Nah, satu waktu saya nginap di ya mungkin gak harus saya sebutkan tepatnya ya, karena riskan juga kalau menyebutkan lokasinya gitu. Di salah satu lokasi di sana, saya tidur di tenda jam 12, saya keluar dari tenda, saya bikin api unggun lah gitu ya, api unggun di pantai itu, karena tendanya nggak jauh juga.
Nah udah gitu tidur, tidur, teman saya ngedengar tuh, ngedengar ada yang jalan gitu di samping apa, di samping tenda itu. Cuman dia juga mau keluar takut gitu. Nah pagi itu sekitar jam 5:30 lah saya bangun tuh, lihat ke pantai ada jejak yang masih baru tuh. Jadi si badak itu nyamperin apa ke pantai, kemudian naik ke dekat, persis ke dekat tenda di mana kita nginep, jaraknya mungkin hanya 1 meter lah gitu. Dan kemudian ya kita coba nih, ada salah satu teman saya juga, dia apa supranatural gitu ya, dia coba komunikasi lah gitu. Jadi jawabannya, saya samperin, katanya, kenapa kamu tidur, katanya gitu. Begitu. Oh, di dalam alam bawah sadar Ya. ada yang memiliki kenapa tidur dikunjungi gitu kan? Ya, betul. Ya mungkin karena udah connect mungkin ya, sudah connect amanat yang dulu yang saya terima, kemudian dengan kejadian ini kayaknya connect gitu. Iya. Karena kan kalau badak, kalau badak Jawa ini kan ada apa ya, ada sisi mistisnya juga gitu. Dan itu diyakini oleh masyarakat setempat ya gitu. Dan saya juga meyakini gitu. Pasti semua makhluk itu ada pengasuhnya gitu. Semua binatang ada pengasuhnya, satwa. Gitu. Iya. Kalau dulu pengasuhnya Nabi Sulaiman. Ya, baru saya mau sebut ya kan. Kan dia bisa mengerti bahasa binatang ya kan. Betul. Masalahnya kan kalau kita hanya Kang Opat aja yang ngerti bahasa badak kan gitu. Amin. Menuju ke ini, ya. Kenapa? Menuju ke Rhino Whisper. Oh iya, Rhino Whisper. Terus apa namanya? Pernah nggak punya pengalaman menyedihkan atau merasa sedih selama mengurus badak ini? Apa ya? Yang menyedihkannya itu ketika teman-teman yang bekerja untuk badak kan ada Rhino Protection Unit pengamanan badak, mulai dari Rhino Monitoring Unit monitoring badak. Nah, pengalaman sedihnya itu ya kita juga bisa maklumi lah, pemerintah kan sekarang apalagi di tengah pandemi COVID ini beberapa anggaran juga kan dipangkas ya, dan ada beberapa pengurangan lah. Nah tentunya pemerintah juga membutuhkan dukungan dari bisnis ya, dari corporate gitu. Nah, ketika corporate-nya kolaps, nah ini jadi masalah juga nih, jadi masalah kan teman-teman juga mereka pengen continue nih kerjanya gitu. Tapi ketika perusahaan ini kolaps, nah itu juga jadi bahan pemikiran saya. Saya langsung coba kontak aja beberapa kawan di Facebook, di Instagram gitu. Coba nih yuk bantu kami nih di sini. Gitu. Walaupun itu tidak langsung berdampak ke saya pribadi gitu, ke teman-teman, tapi ini juga menjadi pemikiran saya gitu, pemikiran saya. Agar kegiatan mereka terus berlangsung lah, teman-teman juga yang teman-teman lokal yang selama ini sudah bekerja agar tetap bisa bekerja lah dengan seperti biasanya gitu. Ya, itu aja sih. Ya. Oke. Kasihan juga. Kan kalau Kang Ovat kan memang dari NGO kan ya. Betul. Nah, bentuk kolaborasi dengan institusi pemerintah atau yang menjaga badak tapi dari sisi pemerintah itu kan ya, itu di bawah di bawah Kementerian Kehutanan atau di bawah pemerintah daerah? Karena taman nasional ini
UPT gitu ya, UPT dari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya saya harus kerjasama dengan pihak Taman Nasional, dan kita sudah menandatangani MOU dengan pihak Taman Nasional, dan kami di Yayasan Friends of Rhino ini ruang lingkup kegiatan itu konservasi badak dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dua poin itu yang kita kita kerjasamakan. Ya. Oke. Berarti di sana itu nggak ada penangkaran badak ya? Saat ini kalau disebut penangkaran belum ya, tapi sudah jalan 5 tahun di Semenanjung Ujung Kulon itu kita sudah dalam apa ya, under construction lah gitu ya, dalam tahap pembangunan Javan Rhino Study and Conservation Area. 5.000 hektar ini dibuat semacam area untuk penelitian, untuk termasuk untuk breeding juga ya, seperti halnya di Waikambas di Sumatera Rhino Sanctuary. Jadi ini juga Javan Rhino Sanctuary. Dan sekarang masih tahap pembangunan, dan ini sudah dihandle Bappenas, dihandle pemerintah. Kalau sebelumnya dihandle NGO, tetapi karena sesuatu hal akhirnya diambil alih pemerintah pusat. Oke. Ya. Total luasan Taman Nasional Ujung Kulon itu berapa sih, Kang? 5.000 itu? Enggak. Kalau yang 5.000 hektar itu untuk Javan Rhino Sanctuary-nya, untuk Javan Rhino Study Conservation Area. Kalau luas keseluruhan itu 105.000 hektar. Ya. Lumayan juga ya. Ya. Itu darat dan lautan. Kalau darat itu sekitar 40.000 hektaran. Oke. Untuk luas daratan ya, kepulauan dan semenanjung. Kalau di orang Banten itu kawasan Ujung Kulon itu dari zaman dulu dikenal sebagai petilasan atau tempat pertapaan itu. Masih itu? Masih ya. Masih ya. Bulan Maulid ini saya kemarin kan sempat di sana di Cidawan lah, di Pulau Pucang. Ada banyak peziarah. Itu ratusan lah gitu ya, dan sebagian besar dari Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Ya, ada juga sedikit dari Jawa Barat, Banten ada. Okay. Setiap murid ramai ya. Oke. Tepatnya di Sangyang Sira. Apa? Gua Sangyang Sira. Nama lokasinya. Iya. Sangyang Sira, ya. Itu saya mau menyebut itu, tapi lebih baik penjaga badak yang ngomong Sangyang Sira kan. Jadi di sini kalau lihat. Ada itu. Sangyang Sira di bawah nih. Di mana itu Sangyang Sira posisinya? Sangyang Sira itu di bawah di sini. Oke. Kalau ini sumur di sebelah sini kan, sumur Labuan di sini, ini sumur. Nah, ini Taman Jaya. Mereka tuh trekking, ada yang trekking sini. Untuk ziarah mereka sampai trekking, kemudian pulang dijemput pakai kapal. Mereka sewa kapal. Jadi kalau orang mau ke Ujung Kulon itu, coba Kang Opat tunjukin tuh. Kan sebagian besar dari sumur ya? Apa Taman Jaya? Ya. Ada yang berangkat dari sumur, kemudian ada yang berangkat dari Taman Jaya. Ini karena mungkin jaraknya juga udah dekat, mereka bisa trekking, terus bisa sewa kapal juga mungkin akan lebih murah karena jaraknya sudah dekat. Oke. Rekomendasi Kang Opat itu kalau mau ke sana, sebentar, itu orang boleh kan berkunjung ke Taman Nasional sana kan? Boleh. Boleh ya? Ya, nanti bisa untuk tiket masuk bisa di Taman Jaya atau di kantor Labuan di Taman Jaya atau di lokasi di Pulau Handelem atau di Pulau Pucang. Bisa untuk mengurus karcis masuk di sana plus asuransi. Mahal ya? Enggak. Sekarang berapa sih? Untuk WNI di kisaran
10.000 sampai 15.000 karena harga weekend dengan weekday berbeda. Per hari per orang. Kalau untuk asing itu per hari 150.000 per orang itu di weekday, di hari-hari biasa. 225.000 per orang per hari di hari libur Sabtu Minggu untuk NA asing. Oke. Jadi kan kalau dari Sumur ke ujung kulon itu 3 jaman ya kata Kang Obat ya? Dari Labuan ke Sumur 2 jam, dari Sumur ke Pulau Pecang paling lambat 2 jam. Biasanya 2 jam setengah. Kapal juga kapal-kapal bagus lah, kapal kayu juga. Oke. Iya. Jadi turis banyak yang sana ya? Banyak. Kalau sebelum pandemi banyak. Kalau sekarang kan dari luar juga belum bisa masuk. Ya. Ya. Tapi sekarang udah mulai dibuka kan? Sudah dibuka. Oke. Ya kalau wisatawan domestik sudah banyak. Sudah banyak. Ya. Jadi kalau kawan baik nih semua Nuriswan Channel ini mau ke sana itu destinasi wisata yang ditengok itu apa aja sih? Nah, ada destinasi yang menarik di sini, Sungai Cigentar. Sungai Cigentar ini dekat Pulau Handelem. Ini kita bisa menyusuri sungai pakai kano ya, tidak pakai mesin. Jadi pakai jukung lah gitu ya, pakai kano di dayung gitu ya. Terus sampai ke sini, ini bagus nih. Ininya view-nya bagus gitu ya. Oke. Nah, ini kemudian Pulau Pecang nih. Kalau Pulau Pecang di sini banyak satwa yang bisa kita lihat di sini. Ada rusa, ada babi hutan, ada apa? Ya banyaklah satwa di sini. Ada monyet, ada apalagi kalau kita jalan di sini ke Karangcepong nih. Ini Pulau Pecang ini salah satu contoh hutan tropis dataran rendah terbaik ini. Oke. Bagus hutannya. Pantainya juga pantai pasir putih. Nah, sore hari kita bisa ke sini nih, ke Cidaon. Cidaon ini area terbuka, ada lapangan gitu ya. Kita bisa lihat banteng berumput di sini. Sore jam 4 ya sampai jam 5. Ya. Lumayan cukup luas juga, kita bisa pengamatan di sini satwa-satwa yang ada selain banteng, ada pemerak, ada macam-macam burung di sini. Oh, itu kalau atau mau misalnya yang ya kalau mau ke situ itu pakai kapal apa lewat jalan kaki? Kalau ke Cidaon nanti tinggal nyebrang di sini, jaraknya hanya 1 kilo ini. Pakai kapal ke sini, nyebrang. Oh. Sorenya kita bisa lihat sunset lah dari sini, bagus. Oh, oke. Itu ada penginapan apa ada perkampungan di situ? Enggak. Di sini ada penginapan di sini, ada yang penginapan yang sederhana, yang rumah panggung gitu. Rumah panggung ada 6 kamar, fauna namanya gitu, ada 6 kamar. Atau bagi yang koceknya cukup besar, di sini ada beberapa penginapan juga di sini per kamar. Kosnya lumayan kalau di sini, bangunan baru ya, bangunan terbuat dari bambu lah gitu ya. Kosnya lumayan tinggi, di atas 1,5 juta. Tapi kalau yang di fauna ini harganya 600.000 per malam, bisa kapasitas 3 orang. Itu swasta atau pemerintah yang punya? Kalau fauna ini yang 6 kamar ini pemerintah, koperasi ya, koperasi yang kelola, koperasi Taman Nasional. Kalau yang di sini ini punya swasta. Ada beberapa kamar di dekat pantai di sini, bangunan-bangunan. Oke. Iya. Oke. Kalau Jadi yang hobi berpetualang bisa camping di sini, yang arah ke Cibunar ada di sini, ada camp juga cukup baik dekat mata air di sini, atau di Cibom di sini. Oke. Ada camping ground juga. Oke. Iya. Jadi
terakhir, Kang Ofat. Saran dari Kang Ofat atau harapan atau keinginan Kang Ofat kepada khalayak semua, kepada stakeholder ya. Stakeholder itu ya di dalamnya ya pemerintah, ya media massa, ya korporasi bisnis, kemudian anak-anak muda, itu apa himbauan, keinginan atau harapan apa? Silakan disampaikan. Ya. Untuk corporate, ya karena keberlangsungan hidup badak Jawa ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi harapan kami corporate juga bisa menyisihkan CSR-nya atau misalnya dana propernya itu untuk kegiatan konservasi badak. Tadi sudah disebutkan bahwa pemerintah tidak mungkin mengcover semua kebutuhan atau semua anggaran yang dibutuhkan untuk konservasi badak ini. Jadi dukungan para pihak, terutama corporate itu sangatlah diharapkan. Kemudian untuk anak muda atau yang lainnya di luar corporate, karena badak itu memiliki nilai penting di samping nilai ekologis, karena badak itu kan dia memakan lebih dari 200 jenis tumbuhan dan dia berjalan sampai 20-25 km dalam satu hari. Nah, kotoran badak yang terdiri dari sekian ratus jenis tumbuhan ini, biji-bijinya ini kan jatuh di lantai hutan. Ini memberikan manfaat bagi penyebaran jenis tumbuhan. Kemudian selain itu nilai pentingnya, nilai ekonomisnya, badak ini kan menjadi daya tarik wisata alam dan menjadi inspirasi bagi para pengrajin, masyarakat pengrajin itu mereka membuat cendera mata untuk oleh-oleh wisatawan. Jadi nilai penting ekonomisnya. Kemudian selain nilai ilmu pengetahuan, karena badak Jawa ini sebagai satwa terancam punah menjadi kajian penting bagi dunia pendidikan. Dan yang terakhir nilai penting budaya, badak ini sangat dihormati oleh masyarakat setempat di daerah penyangga, dan mereka juga memanggilnya kan Abah Gede gitu kan, sebagai bentuk penghormatan kepada badak. Dan badak juga memiliki nuansa magis dan menjadi inspirasi juga bagi kawan-kawan yang aktif di seni budaya. Mereka membuat cerita-cerita tentang badak dan tarian-tarian bertemakan badak. Saya kira itu. Dan badak butuh kawan, butuh teman. Kami Friends of Rhino siap menjembatani kawan-kawan semua untuk mari bersama menjaga badak Jawa yang menjadi harta karun kita semua. Saya kira itu, Kang. Oke, Kang Ofat, terima kasih. Nur Iswan Channel mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas perkenannya sahabat badak untuk muncul di Nur Iswan Channel. Jadi harapan kita, Nur Iswan Channel, juga Kang Ofat tadi, mari sama-sama kita membantu untuk menjaga agar badak ini jangan sampai punah. Karena dari tren tadi itu meningkat terus. Nah, bantuan dari masyarakat luas, baik itu pemerintah, perusahaan yang bisa menyisihkan dana CSR, bahkan mungkin kita akan juga ada baiknya menggalang dana masyarakat supaya kegiatan Friends of Rhino ini tetap bisa berjalan, karena tidak hanya ngurusin badaknya, tapi para pemukim di kawasan ujung kulon atau daerah penyangga tersebut. Terima kasih sekali lagi, Kang Ofat. Sama-sama. Nanti kalau ada yang ingin bermaksud membantu dari perusahaan atau dari teman-teman semua yang nonton ini, silakan hubungi saya, nanti akan saya sambungkan langsung. Jadi saya hanya menyambungkan komunikasinya aja, nanti langsung akan saya sambungkan dengan Kang
Ofat Sofwatuddin Turmuzi dari Friends of Rhino, Banten. Demikian kawan baik semua, bincang dengan Kang Ofat. Jangan lupa tonton tuntas seluruh tayangan di Nuliswan Channel. Terakhir kita tentu saja mendoakan supaya Kang Ofat dan teman-teman tetap setia untuk menjaga badak Jawa ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta viralkan obrolan ini agar dukungan terhadap Friend of Rhino bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.